Dalam surat 1 Petrus pasal 1, kalau kita lihat di ayat yang paling terakhir, kita bisa melihat di sana Petrus menulis begini. Hidup manusia itu seperti rumput, kebesarannya seperti bunga. Rumput bisa kering, bunga bisa gugur atau layu. Artinya begini, semua kehebatan manusia akan hilang. Semua yang dibanggakan manusia akan hilang pada waktunya nanti. Seperti rumput, seperti bunga. Bunga tuh bagus, kita lihat bunga mawar, bunga anggrek, apapun sebutin bunga-bunga hias yang lain. Saya suka dengan lavender, saya suka dengan bunga tulip. Tapi pada waktunya akan rontok juga, akan layu juga. Seperti itulah manusia, seperti itulah semua yang kita banggakan. Semua hal-hal fana yang kita selalu banggakan, gembar-gemborin segala macam, apa yang kita punya kita banggakan, itu semua akan hilang. Membanggakan itu tidak dosa sebenarnya, membanggakan asal dengan cara yang benar ya. Tidak membuat orang lain jadi terjatuh atau membuat mereka jadi susah hati karena kita terlalu membanggakan itu. Tapi kita ngomong dalam konteks yang normal gitu. Membanggakan sesuatu yang lahiriah itu normal kok. Kita yang dulunya mungkin belum punya anak, terus menikah, akhirnya setelah berapa tahun menikah kita punya anak, kita membanggakan anak kita, akhirnya gue jadi seorang ayah, akhirnya jadi seorang ibu, akhirnya gue punya anak, ya itu membanggakan yang normal. Tapi kalau kita hanya berfokus pada sana, firman Tuhan bilang gini, hidup manusia dan kebesarannya itu seperti rumput dan bunga yang bisa kering, bisa layu. Tapi ada kabar baik di ayat selanjutnya, ayat 25 dikatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Maksudnya apa sih? Kebanggaan kita itu bisa lenyap. Tapi kalau kita memiliki kebanggaan, tapi kita juga berpegang pada firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu berisi janji, berisi tuntunan, berisi penyertaan dari Tuhan, berisi dari petunjuk-petunjuk kita harus ngapain aja, kita harus berbuat apa dalam hidup kita supaya kita nggak salah melangkah. Jadi secara manusia kita bisa berbangga terhadap sesuatu, tapi secara rohani kita juga terpelihara hidupnya baik dalam hidup ataupun nanti pada kesudahan setelah kehidupan. Karena itu kita boleh bangga, kita boleh membanggakan apa yang kita punya. Kalau kita sampai hari ini punya teman banyak, punya kemewahan mungkin, atau mungkin kita bukan orang kaya tapi kita punya hati yang baik yang selalu dipercaya banyak orang, kita bisa banggakan itu semua. Tapi jangan sampai keluar dari jalur firman Tuhan. Karena kalau kita keluar dari jalur firman Tuhan, ketika semuanya itu hilang, kita akan hilang juga. Kita akan, bahkan banyak orang yang kebanggaannya itu ternyata malah meninggalkan dia atau hilang dari hidup dia. Dia stres, dia frustasi, dia depresi. Kenapa? Pegangannya hilang. Tapi kalau kita mau memegang firman Tuhan, yang dimana di bawahnya ada kebanggaan-kebanggaan. Kebanggaan ini hilang, firman Tuhan gak pernah hilang. Firman Tuhan selalu tetap untuk selamanya. Bahkan dikatakan, bahkan seiota pun, setitik kecil dari firman Tuhan tidak akan pernah hilang sebelum dia melakukan tugasnya. Sebelum firman Tuhan itu tergenapi, nggak akan pernah hilang firman Tuhan itu dari dunia ini. Makanya kita harus berpegang sama firman Tuhan. Kita boleh berbangga, kita boleh senang, kita boleh pede, kita boleh semua yang kita gembar-gemborkan. Wah, ternyata gue bisa gini, gue punya prestasi, gue punya ranking, gue punya, sebutin semua yang baik-baik. Tapi jangan lupa untuk kembali bersyukur sama Tuhan. Karena atas izin Tuhan kita bisa menikmati itu semuanya. Semua yang kita bisa nikmati hari ini, kita percaya dengan iman sebagai orang percaya. Kalau semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Karena itu kalau mau banggain, kalau mau nyombong, sombongkanlah Tuhan kita. Banggakanlah Tuhan kita karena Dia yang mengizinkan kita bisa menikmati sampai hari ini. Ada orang-orang yang hari ini hidup dalam kemewahan, tiba-tiba besok bangkrut. Besok tiba-tiba dipecat, besok tiba-tiba yang tadinya bisnisnya naik, tiba-tiba nggak ada lagi permintaan sehingga sampai defisit, sampai nggak ada permintaan dan sebagainya. Ada orang-orang kemarin bisa berbahagia, bercanda dengan temannya, tapi keesokan harinya kita nggak pernah tahu teman kita ini apakah masih hidup atau tidak, mungkin mengalami kecelakaan atau apa gitu. Kita nggak pernah bisa nebak itu, teman-teman. Karena itu kalau ketika kita menaruh kebanggaan kita pada firman Tuhan, sekalipun hal-hal yang kita banggakan ini hilang atau meninggalkan kita barangkali ya, ada orang-orang yang ketika kita sedang berjaya, dia pun senang sama kita, tapi ketika kita sedang jatuh, dia meninggalkan kita. Ada yang seperti itu kan. Tapi kalau kita berpegang sama Tuhan, sekalipun kita dijauhi banyak orang karena kebenaran, kita nggak akan pernah jatuh, kita nggak akan pernah depresi, kita nggak akan pernah frustasi. Kalaupun kita mengalami depresi, frustasi, dan stres,
hal itu tidak akan menguasai kita karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus adalah sumber damai sejahtera. Makanya peganglah firman Tuhan, jalani hidupmu dengan penuh kebanggaan oleh karena Tuhan, dan selebihnya dikatakan semuanya itu, sisanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Usahakanlah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Disitulah letak kebanggaan kita yang sesungguhnya. God bless.